Perkenalkan, nama saya Agung Subagio Haji. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Yayan Fatahul Muluk Papua. Baik, dalam konten video kali ini saya akan mengulas tentang konsep manajemen evaluasi pendidikan Islam sehari-hari. Tentunya kita sebagai manusia dituntut untuk bagaimana semakin hari semakin lebih baik. Maka dalam falsafah pepatah mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka bagaimana konteks dalam dunia pendidikan? Apakah pendidikan dituntut pula untuk menjadi semakin hari semakin ke arah yang lebih baik? Maka jawabannya tentu iya. Dalam dunia pendidikan harus ada evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk apa? Fungsinya sebagai apa? Kita akan bahas setelah ini. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Arab yang artinya at-takdir, yang merupakan, jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu penilaian. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan evaluation. Adapun menurut istilah adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Maka evaluasi juga dapat diartikan suatu kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu pendidikan yang dihasilkannya. Ada 3 pokok dalam arti dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah pengukuran, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement, dan dalam bahasa Arabnya adalah muqayasah, yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Yang kedua, penilaian, berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil sesuatu dengan berdasarkan dari atau berpegang pada ukuran baik atau buruk. Dan yang ketiga, evaluasi adalah mencakup 2 kegiatan, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menilai. Itu merupakan pengertian daripada evaluasi jika kita tinjau dari segi bahasanya. Lalu bagaimana fungsi evaluasi pembelajaran? Maka di sini kita cakupkan dalam 3 kategori. Fungsi pembelajaran untuk peserta didik, fungsi pembelajaran, evaluasi pembelajaran untuk wali kelas, dan fungsi evaluasi pembelajaran untuk orang tua wali murid. Kita masuk pada yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran untuk peserta didik. Ini bertujuan agar mengetahui kemampuan daripada peserta didik. Apakah peserta didik mampu memahami pembelajaran yang selama ini terlaksana atau tidak, seperti baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi untuk orang tua wali murid. Maka fungsi tersebut adalah untuk bagaimana orang tua wali murid mengetahui apakah anaknya berhasil dalam pendidikan selama 1 semester yang telah dilaluinya atau belum. Dan yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran untuk wali kelas. Maka di sini fungsinya sebagai tolak ukur. Bagaimana guru dalam 1 semester mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan baik atau tidak. Di sini terlihat bahwa evaluasi pembelajaran akan diketahui bersama setelah hasil daripada kalau dalam pendidikan tentunya setiap semester itu ada penerimaan raport. Nah, di situ terlihat apakah guru benar-benar melaksanakan kewajibannya secara baik atau tidak, karena nanti akan terbukti sebagaimana yang tertuang dalam nilai raport, apakah peserta didik dapat memahami pelajaran ataupun tidak. Apakah objek evaluasi pembelajaran? Hampir semua unit training dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi.
siswa, mahasiswa, wali murid, kepala sekolah, sarana prasarana pendidikan, dan lainnya. Itu merupakan objek yang terpopuler bagi evaluasi dalam dunia pendidikan. Yang lain-lainnya seperti proyek atau program instansi pendidikan yang sekarang menjadi objek evaluasi yang semakin populer. Oke, kita masuk dalam aspek dan dimensi objek yang akan dievaluasi. Akhir-akhir ini, usaha evaluasi pendidikan untuk memperbanyak variabel evaluasi dalam bermacam-macam model evaluasi. Model chip misalnya dan Stoff Blame mengemukakan evaluasi yang berfokus pada 4 aspek, yaitu konteks, input, proses, implementasi, dan juga produk. Evaluasi lengkap terhadap evaluasi pendidikan akan menilai misalnya manfaat tujuannya, mutu rencana, sampai sejauh mana tujuan pendidikan itu dijalankan, dan mutu hasilnya yang paling terutama. Jadi, evaluasi pendidikan hendaknya berfokus pada tujuan kebutuhan seperti output, proses, dan input. Desain training itu belum. Kita masuk dalam langkah-langkah dan prosedur dalam mengevaluasi. Kita sambungkan dalam mengevaluasi dalam pembelajaran. Proses melakukan evaluasi itu mungkin saja berbeda sesuai dengan persepsi teori yang darurat. Ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi yang harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan evaluasi. Yang kedua, mendesain evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Yang keenam, mengelola evaluasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Kita masuk dalam etika cara mengevaluasi pembelajaran. Maka di sini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam upaya mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran harus dibuat secara ilmiah, artinya mencakup 3 unsur, yaitu sistematika, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Objektif, data yang diobservasi ataupun data yang dievaluasi itu nyata dan real atas tafsiran pribadi, dan menggunakan alat instrumen yang jelas yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian ataupun pengevaluasian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, proses evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara demokratis. Itu artinya menjunjung tinggi asas musyawarah. Artinya begini, jika misalkan dalam sebuah kasus contoh, ketika siswa ataupun peserta didik belum memahami sepenuhnya tentang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran, maka di situ harus keterbukaan atau kejujuran. Guru tidak boleh setengah-setengah dalam mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Artinya tidak boleh menggunakan sistem kekeluargaan. Apakah peserta didik ini bagian dari keluarga saya, maka di situ tidak ada ketegasan dalam mengevaluasi. Yang ketiga adalah prinsip kooperatif. Ini meliputi seluruh staf dapat bekerja sama. Artinya dalam evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran, wali kelas, guru, dan kepala sekolah dia harus bekerja sama. Tidak bisa sendiri-sendiri ataupun berjalan sendiri-sendiri ya. Harus seirama. Dan yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Ini meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensinya secara baik. Itulah penyampaian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video singkat ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu pada channel selanjutnya di channel 5 Menit Cerdas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.